Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai biofarmasetika sediaan ophthalmic. Nah, untuk topik pembahasannya itu ada barrier biologis mata, ada hambatan prekorneal, ada struktur kornea, mekanisme penetrasi intraokular, faktor formulasi yang mempengaruhi absorpsi, parameter bioavailabilitas ophthalmic, dan juga evaluasi data untuk formulasi. Nah, yang pertama, barrier biologis mata. Jadi di mata itu, terdapat beberapa, lapisan. Yang pertama itu ada kornea, konjuktiva, dan juga sklera. Nah, di kornea itu terdapat lapisan lagi, yaitu ada epitel, stroma, dan juga endotel. Nah, epitel, stroma, dan endotel ini memiliki sifat sandwich, di mana epitel itu sifatnya lipofilik, sedangkan stroma itu hidrofilik, dan endotel itu lipofilik. Sehingga obat yang ditujukan untuk sediaan tetes tetes mata atau oftalmik itu harus amfifatik. Kemudian itu ada konjungtiva yang merupakan membran mukosa vaskular. Dia itu mempunyai luas permukaan yang besar dan merupakan jalur absorpsi non korneal. Dan dia itu berkontribusi pada absorpsi secara sistemik. Kemudian sklera yang terdiri dari jaringan kolagen padat merupakan jalur transkleral untuk drug delivery posterior. Dan dia juga memiliki pori yang memfasilitasi difusi makromolekul. Yang berikut terkait dengan mekanisme pembersihan alami atau biasanya disebut dengan precorneal corneal clearance, di mana pada mata biasanya pergantian cairan atau lacrimal turnover itu sekitar 16% volume per menit. Untuk volume normal air mata itu sekitar 7-10 mikroliter obat. Maaf, untuk volume normal air mata itu berkisar antara 7-10 mikroliter, sehingga obat itu dapat terbilas dalam waktu kurang dari 2 menit karena ada pembersihan alami dari mata itu sendiri. Kemudian ada nasolacrimal drainage di mana 70-90% dosis tetes itu terdrainase ke kavitas nasal yang menyebabkan absorpsi sistemik sehingga akan dimungkinkan terjadinya risiko efek samping. Kemudian di air mata itu terdapat beberapa protein binding seperti albumin dan lisozim yang dapat berikatan dengan obat sehingga mengurangi fraksi obat bebas aktif. Yang kedua ada hambatan prekorneal. Hambatannya itu ada 3. Yang pertama, volume cairan mata yang terbatas. Jadi volume normal tadi yang sudah disebutkan 7-10 mikroliter. Sedangkan kapasitas drainasenya itu kurang lebih 30 mikroliter. Nah, untuk tetes mata standar biasanya itu waktu diteteskan volumenya itu 25-50 mikroliter. Sehingga rentang ini sudah melewati batas atau overflow sehingga dosis itu bisa saja berkurang lebih dari 80%. Kemudian yang kedua itu laju pergantian air mata yang tinggi. Jadi turnover rate-nya itu kan kurang lebih 16% per menit. Yang menyebabkan waktu tinggal obat tetes itu kurang dari 2-5 menit. Sehingga hanya kurang lebih 1-5% dosis yang mencapai intraokular. Nah, untuk sediaan ophthalmic ini karena dia ada turnover rate dan juga yang menyebabkan waktu tinggal obat tetes itu singkat, sehingga bioavailabilitas itu sangat rendah. Kemudian yang ketiga ada drainase nasolacrimal, di mana waktu obat diteteskan itu obat akan masuk ke kantung lakrimal, kemudian ke kavitas nasal dan bisa berujung pada GI tract, sehingga dapat menyebabkan absorpsi sistemik yang tidak dapat dikontrol, seperti pada sediaan ophthalmic timolol yang dapat berisiko bradikardi dan juga sediaan ophthalmic clonidin yang beresiko depresi. Sehingga perlu teknik penghambatan atau nasolacrimal occlusion. Yang ketiga ada struktur kornea yang sudah saya singgung awal tadi, yaitu epitel sifatnya lipofilik, dia itu memblok obat hidrofilik dengan nilai log P-nya itu kurang dari 0. Kemudian ada stroma yang sifatnya hidrofilik, dia itu memblok obat yang sangat lipofilik dengan nilai log P-nya itu lebih dari 3. Kemudian ada endotel yang merupakan yang memiliki sifat lipofilik. Endotel itu dia punya tight junction sehingga dia itu memblokir obat yang bersifatnya hidrofilik. Makanya obat itu harus bersifat amfipatik atau bifasik dengan log P optimal itu 1-3 agar dapat menembus sandwich
epitel, stroma, endotel secara efektif. Kemudian yang keempat ada mekanisme penetrasi intraokular. Ada dua jalur. Yang pertama jalur korneal, di mana yang pertama itu ada transselular, yang obatnya itu langsung menembus sel epitel secara langsung. Dia itu dominan untuk obat yang sifatnya lipofilik karena dia itu melewati tight junction dan sel body. Kemudian ada paraselular, di mana obat melewati celah antar sel. Dia itu terbatas untuk molekul kecil dan hidrofilik. Dan untuk paraselular ini dia lebih rendah untuk epitel kornea karena punya tight junction yang ketat. Kemudian ada jalur non korneal. Jalur yang pertama itu transkonjungtival, di mana obat akan masuk via konjungtiva, kemudian ke stroma, kemudian ke badan siliar. Dia ini lebih untuk molekul yang besar atau hidrofilik, karena luas permukaannya itu 17 kali lebih besar dari kornea. Kemudian ada transkleral, di mana obat akan melewati sklera, kemudian ke uvea. Dia itu lebih relevan untuk drug delivery ke segmen posterior seperti retina atau koroid, dan digunakan dalam sistem depot peribulbar. Nah, kemudian pengaruh koefisien partisi atau log P terhadap penetrasi kornea. Nah, log P range-nya itu ada yang log P lebih dari 0. Dia itu sifatnya sangat hidrofilik, kemudian penetrasi kornea itunya sangat rendah, sehingga dia tidak menembus sel lipofilik. Kemudian dengan log P 1 sampai 3, dia itu sifatnya amfifatik dan lebih optimal karena dia bisa menembus semua lapisan kornea. Kemudian untuk log P lebih dari 3, dia itu sangat lipofilik, sehingga penetrasi korneanya itu rendah sampai sedang. Tapi dia itu terhambat di stroma yang sifatnya hidrofilik. Yang berikut faktor formulasi yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu ada viskositas. Jadi viskositas yang tinggi itu akan memperlambat drainase lakrimal. Nah, untuk meningkatkan residence time atau ketahanan obat di mata itu menggunakan polimer HPMC sebanyak 0,5 sampai 1%, maupun karbomer dan juga HEC. Kemudian untuk viskositas yang optimal untuk sedian tetes mata itu dalam rentang 15 sampai 25 mPas. Dan untuk sedian yang gel itu nilai optimal viskositasnya itu lebih dari 50 mPas. Nah, kalau misalnya viskositas sedian itu viskositasnya terlalu tinggi akan menyebabkan penglihatan buram atau disebut dengan blurring visual. Kemudian terkait dengan pH dan kapasitas dapar. Untuk range pH fisiologis air mata itu kan 7,3 sampai 7,7, sehingga pH formulasi yang ideal untuk sedian oftalmik itu berkisar antara 6,0 sampai 8,0 untuk mencegah iritasi. Dan untuk menstabilkan pH selama penyimpanan bisa digunakan dapar fosfat, sitrat maupun borat. Nah, untuk obat basal lemas seperti pilokarpin, pH-nya itu kan rendah dan sehingga dia bentuknya itu terionisasi. Nah, hal ini itu akan mengurangi penetrasi obat. Kemudian ukuran partikel. Nah, untuk syarat mutlak untuk ukuran partikel sehingga tidak menimbulkan iritasi kornea itu adalah kurang dari 10 mikrometer. Dengan range-nya itu 1,5 mikrometer itu lebih optimal karena memperluas luas permukaan sehingga meningkatkan laju disolusi. Kemudian kontrol D90 itu penting untuk partikel besar untuk mencegah iritasi dan ketidaknyamanan. Kemudian untuk ukuran partikel yang nano yang ukurannya itu kurang dari 20 nanometer, dia itu meningkatkan bioavailabilitas lebih signifikan. Kemudian parameter bioavailabilitas oftalmik, di mana BA oftalmik itu fraksi dosis yang mencapai humor aqueous umumnya hanya 1-5% untuk sediaan mata konvensional. Kemudian Cmax-nya bergantung pada dosis, volume distribusi, dan kecepatan penetrasi kornea. Sedangkan Tmax atau waktu mencapai Cmax umumnya 20-60 menit setelah tetes mata diberikan. Kemudian untuk AUC, dia itu mencerminkan total paparan obat ke target dan merupakan parameter utama untuk efikasi. Kemudian konstanta eliminasi, dia itu karena humor aqueous turnover-nya itu 2-3 mikroliter per menit, dan jadi tes tangannya itu umumnya 0,5 sampai 3 jam. Nah, adapun faktor eliminasi dari mata seperti aqueous turnover 2-3 mikroliter per menit, ada metabolisme enzimatik pada kornea dan iris, kemudian ada drainase vena trabecular meshwork, dan juga adanya protein binding di humor aqueous.
Nah, yang ketujuh, evaluasi dan strategi peningkatan residence time. Nah, untuk meningkatkan viskositas biasanya digunakan agen seperti HPMC, HPC, karbomer, PVA, HEC, dan CMCNA. Untuk range viskositasnya itu berkisar antara 15 sampai 25 mPas. Eh, karena residence time-nya itu 2 sampai 4 kali lebih lama. Nah, untuk gel, nilai viskositas yang cocok itu lebih dari 50 mPas karena dia itu lebih cocok untuk tidur malam ataupun terapi jangka pendek. Nah, untuk evaluasi viskositas ini bisa digunakan metode reologi, in vitro drug release maupun in vivo farmakokinetik. Nah, yang kedua itu sistem in situ gelling, di mana agen yang digunakan itu bisa adalah polosamer 407, karbopol, gelrite maupun HPMC atau borate. Nah, dia itu berupa larutan pada saat di botol, namun dia akan membentuk gel saat kontak dengan air mata. Dan yang mempengaruhinya itu ada pH, temperatur maupun ion. Untuk sistem in situ gelling dia itu meningkatkan kontak kornea dan mengurangi frekuensi pemberian. Untuk evaluasinya itu bisa menggunakan gelation trigger, gel strength, drug release, dan irritation test. Nah, kemudian untuk penetration enhancer bisa digunakan agen seperti EDTA, benzalkonium chloride, saponin, twin 80, maupun cyclodextrin. Penetration enhancer ini digunakan untuk mengganggu sementara tight junction pada epitel kornea sehingga obat itu bisa diabsorpsi lebih tinggi secara transselular maupun paraseluler. Namun diperlukan dosis yang memadai untuk mencegah efek toksik pada epitel kornea jika konsentrasinya berlebih. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.